أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini mari senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan adanya rasa keamanan, yang mana kalau kita melihat di media massa bahwa saudara-saudara kita di belahan daerah lainnya, karena semakin meningkatnya penularan virus corona, sehingga pelaksanaan ibadah sholat Jumat dilaksanakan secara terbatas. Tetapi alhamdulillahnya di kota Medan yang kita cintai ini, Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga mampu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah serta bersilaturahim bersama saudara-saudara kita. Dengan nikmat yang sangat luar biasa ini, marilah senantiasa kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula senantiasa lisan ini bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan senantiasa mentauladani sunnah-sunnahnya dan menerapkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini pula Khatib mengajak kepada diri pribadi maupun kita semua, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tanpa kita sadari, kita telah berada pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Masehi, atau bertepatan pula pada hari Jumat tanggal 3 Safar 1443 Hijriah. Seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, kita telah berada pada bulan yang kedua di tahun baru Islam 1443 Hijriah. Selaku umat Islam, tentu di dalam kehidupannya hari-hari yang ia lakukan penuh dengan muhasabah diri atau penilaian terhadap diri sendiri. Sejauh mana telah amal ibadah yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suatu contoh, bahwa di dalam kehidupan ini terkadang dari hasil pekerjaan kita, hasil keuntungan, kita sering menghitung-hitung keuntungan tersebut. Kenapa kita hitung-hitung? Karena kita takut akan ada yang hilang ataupun ada yang berkurang. Tetapi selaku manusia, pernahkah kita sudah menghitung betapa banyak kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan pernahkah kita menghitung-hitung hal tersebut? Makanya selaku umat Islam di dalam kehidupannya sehari-hari, semakin bertambahnya bilangan tahun, semakin ia bermuhasabah diri. Tentu semakin bertambah bilangan tahun, berarti otomatis bertambah pula bilangan usia kita di dalam dunia ini. Semakin bertambah bilangan usia kita, berarti bukan semakin menjauhkan kita kepada kematian.
tetapi semakin mendekatkan diri kita yang namanya kematian. Suatu contoh, pada tahun yang lalu, usia kita mungkin 30 tahun. Sementara usia pada tahun baru Islam tahun ini bertambah satu tahun menjadi berarti lebih kurang 31 tahun. Mungkin di dalam ketentuan Allah, usia kita hanya sampai 33 tahun. Berarti apa? Lebih kurang jatah kita hidup di dunia ini hanya berkisar 1 tahun lagi. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah. Makanya Allah senantiasa mengingatkan kita di dalam surah yang sangat pendek. Mungkin kita semua hafal surah ini, tetapi maknanya sangat dalam bila kita hayati di dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang terjemahannya lebih kurang kalau ke dalam bahasa kita sebagai berikut. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Yang tak merugi itu yang pertama, kecuali beriman kepada Allah. Wa amilus sholihat, beramal soleh dan melaksanakan watawasau bis sabr, watawasau bil haq, saling menasihati dalam hal kebenaran. Watawasau bis sabr, dan senantiasa menasihati dalam hal kesabaran. Pada ayat ini Allah bersumpah menggunakan nama makhluknya. Sementara yang bernama makhluk, bila ia ingin mengungkapkan kebenaran sumpahnya tersebut, pasti ia bersumpah menggunakan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Tetapi pada ayat ini Allah bersumpah menggunakan yang nama makhluknya, yaitu bernama waktu. Tentu bila kita pahami, ada yang sangat istimewa dari namanya makhluk Allah yang bernama waktu. Sehingga timbul sebuah pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa Allah bersumpah menggunakan masa atau waktu? Ternyata karena modal manusia dalam hidup ini yang paling berharga adalah waktu. Kalau kehilangan materi pada hari ini, besok ia bekerja, ia bisa mengganti kehilangan materi tersebut. Tetapi kalau kehilangan waktu, jangan harap waktu itu akan terulang kembali. Sehingga di ayat tersebut, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kenapa merugi? Karena diingatkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 sebelum datang yang 5. Salah satu di antaranya ada mengatakan kalimat wasihataka qabla sakomik. Ingat masa sehat sebelum datang masa sakit. Artinya apa? Banyak orang ketika ia dalam masa sehat, ia biasa-biasa saja. Tetapi ketika ia dalam keadaan sakit, baru ia menyadari bahwa nikmat sehat itu sangatlah penting di dalam kehidupan ini. Yang lebih penting kembali pada akhir hadis tersebut, Rasulullah mengingatkan, wahayataka qabla mautik. Ingat hidup sebelum datang masa kematian. Saat ini, di tahun baru ini, Allah masih memberikan kita sisa-sisa kehidupan. Maka gunakanlah sisa-sisa kehidupan ini untuk hal-hal kebaikan. Agar tidak merugi yang pertama diberikan Allah. Illal ladzina amanu. Supaya tidak merugi yang pertama itu beriman. Iman ini merupakan pembenaran dalam hati. Makna iman tersebut ialah senantiasa percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Senantiasalah gantungkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permasalahan yang kita lalui di dalam kehidupan ini, hendaklah kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'amilus sholihat, beramal soleh. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan, diniatkan lillahi ta'ala karena Allah, itu merupakan amalan soleh. Misalnya saja di dalam pekerjaan, bekerja mencari rezeki. Berangkat jam 7 pagi hingga pulang kembali jam 7 malam. Bila diniatkan lillahi ta'ala, ini merupakan suatu amalan soleh. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam mencari rezeki ini ialah tingkat kehalalan dalam mencari rezeki. Ada suatu kisah yang menarik ketika seorang wanita tua mengadukan permasalahan kehidupannya
kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ia mengadukan permasalahan hidupnya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ia mendatangi Imam Ahmad bin Hambal dan menceritakan permasalahan hidupnya. Ia katakan kepada sang imam, "Wahai imam, saya ini seorang wanita tua. Wanita tua yang pekerjaan saya itu ketika siang hari bekerja sebagai buruh kasar. Sementara ketika di malam hari pekerjaan saya sebagai penenun benang. Benang itu saya tenun ketika di malam hari. Dan benang itu pula saya tenun ketika pada saat terang bulan. Kenapa? Karena pada saat yang lainnya saya tidak mampu membeli minyak tanah untuk menerangi pekerjaan saya. Tetapi wahai imam, suatu ketika pejabat negara mengadakan perkemahan di depan rumah saya, sehingga menggunakan lampu fasilitas negara yang sangat terang benderang, sehingga saya manfaatkan untuk menenun benang. Tetapi setelah selesai saya menenun benang, ingin menjual hasil tenunan tersebut, ada kebimbangan di dalam hati saya. Apakah hasil pekerjaan yang saya gunakan itu halal atau haram? Karena saya sudah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi saya." Sehingga sang imam menanyakan kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, sebenarnya engkau siapa?" "Saya merupakan kakak kandung dari yang bernama Bashar Al-Hafi. Ternyata adik kandungnya adalah seorang gubernur yang sangat adil. Walaupun adiknya gubernur, ia tidak menggunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan keluarganya." Sehingga sang imam mengatakan, "Betapa mulianya pekerjaan engkau wahai ibu. Setelah selesai pekerjaanmu, jangankan untuk benda yang haram, bahkan yang subhat saja engkau tak mau memasukkannya ke dalam dirimu. Sesungguhnya apa yang engkau kerjakan itu, apa yang engkau lakukan itu tidaklah dikategorikan haram, karena sedikit pun negara tak ada yang engkau rugikan." Sehingga sang imam mengatakan, betapa banyak saat ini karena kesulitan ekonomi, orang-orang banyak mengatakan, jangankan untuk yang halal, yang haram saja pun susah. Sehingga ia menghalalkan segala cara untuk memperoleh rezeki. Tetapi apa? Melalui kisah ini, kesesulit apapun dalam hal mencari rezeki, yang terpenting itu adalah kehalalannya. Jangankan untuk benda yang haram, hal yang subhat saja jangan dimasukkan ke dalam diri kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah hal yang kedua, wa amilus solihat. Hal yang ketiga, agar kita tidak merugi, yang ketiga yaitu watawasau bil haq, yaitu saling menasihati, berwasiat dalam hal kebenaran. Menyampaikan kebenaran ini, menasihati secara hak ini, secara benar ialah menyampaikan kebenaran secara berkesinambungan agar dikerjakan oleh orang lain. Artinya, hal ini tidak terlepas dari saling belajar dan mengajar. Kenapa? Karena di dalam kehidupan manusia ini pastilah memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, agar diri ini tidak merugi, watawasau bis sabr, saling menasihati atau berwasiat dalam hal kesabaran. Kenapa dibutuhkan menasihati dalam hal kesabaran ini? Agar mampu membantu orang lain, mengingatkan orang dengan penuh kesabaran, mampu mengingatkan, yaitu agar orang yang lupa menjadi ingat, agar orang yang lalai mampu menjadi bersemangat, dan agar orang yang berdosa mampu ia segera kembali bertaubat. Inilah yang dipentingkan di dalam kehidupan ini, karena manusia itu sifatnya butuh untuk menerima nasihat. Bukan dinasihati itu orang yang bodoh, tetapi sifatnya manusia yaitu butuh akan nasihat orang lain.